don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. 약간 길었는데요. 그대로 넘어간 볼. 염혜선이 뛰어옵니다. 그리고 Tim bola voli, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks hampir dipastikan akan sulit untuk mengamankan posisi juara grup pada KOFO Cup 2024. Red Sparks kalah dan gagal meraih poin saat melakoni laga terakhir babak penyisihan grup B KOFO Cup 2024. Mereka dikalahkan tim asal Jepang, Aran Maria Yamagata, pada laga yang digelar di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Pelatih Ko Hye-jin hampir sepanjang laga memberikan kesempatan terhadap pemain cadangan. Tercatat hanya 3 pemain inti yang sempat diturunkan pada laga kali ini, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Park Eun-jin, dan Yeom Hye-seon. Megawati hanya dimainkan pada akhir set pertama dan kedua, serta diturunkan lagi pada pertengahan set ketiga membantu dengan mencetak 1 poin. Outside hitter Red Sparks, Lee Seon-woo yang berhasil mencatatkan poin terbanyak pada laga ini dengan torehan 20 angka. Namun, Red Sparks tetap tak terhindarkan dari kekalahan dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Red Sparks mengakhiri babak penyisihan grup dengan torehan 4 poin dengan rasio set 7 kemenangan berbanding 7 kekalahan. Catatan itu membuat posisi Red Sparks pada posisi pertama akan tergusur setelah laga Hwaseong IBK Altos versus Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Pasalnya kedua tim tersebut sama-sama telah menorehkan 5 set kemenangan, artinya akan melampaui rasio set jumlah yang diraih Red Sparks dan pemenangnya akan keluar sebagai juara grup. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin tak masalah anak asuhnya lolos ke semifinal dengan status runner-up. Semua pemain melakukan pekerjaan yang bagus di babak penyisihan grup. Kami harus menciptakan atmosfer tim untuk babak semifinal, kata Ko Hye-jin seusai laga. Babak semifinal adalah satu pertandingan. Saya harap konsentrasi yang kami inginkan dan hal-hal baik yang kami lakukan dalam latihan akan keluar. Akan ada banyak penggemar Jungkwanjang di sana. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan permainan yang bagus untuk mereka, ujar Ko. Pada semifinal, Red Sparks akan berhadapan dengan juara grup A yakni GS Chalters Seoul Kicks. Tahun ini, GS Chalters dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, namun mereka justru menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 3 laga pada KOFO Cup 2024. Mereka juga merupakan 2 kali juara bertahan usai merengkuh gelar KOFO Cup pada tahun 2022 dan 2023. Saya tidak pernah berpikir seperti GS Chalters tim yang tidak diunggulkan. Namun mereka adalah tim yang patut diperhitungkan karena mereka memiliki pemain-pemain hebat, ucap Ko Hye-jin. Tim bola voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tak berhasil menyapu bersih babak fase grup KOFO Cup 2024. Red Sparks kandas pada laga terakhir dengan menurunkan skuad pelapis ketika bersua tim asal Jepang, Aran Maria Yamagata. Tampil di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024, Park Hye-min dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-3. Red Sparks yang sudah memastikan tiket ke babak semifinal melakukan rotasi sepenuhnya pada laga terakhir fase grup B. Kim Chena mengisi posisi setter, Chai Hyoseo sebagai libero, Lee Jisoo sebagai middle blocker dan 3 speaker diisi Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Shin Eun-ji. Sebelum laga, pelatih Ko Hye-jin mengatakan harus menjaga kondisi fisik 2 pemain asingnya setelah pada 2 pertandingan terakhir selalu tampil 5 set penuh. Sementara Aran Maria Yamagata tetap menurunkan skuad terbaik, termasuk 2 speaker mereka yakni Alexandra Bitsenko, Donpon Shinpo, dan Yuri Kimura. Kedua tim sempat berbagi angka pada skor 6-6, tetapi 2 serangan error dari Shin Eun-ji dan Lee Seon-woo membuat Red Sparks harus tertinggal 2 poin pada technical timeout pertama. Setelah jeda, Red Sparks justru makin tertinggal menjadi 5 angka pada skor Juni 11 hingga Agustus 13. Posisi blok Red Sparks sempat solid dan berhasil memangkas skor menjadi November 13, tetapi Aran Mar kembali menjauh untuk memimpin 16-12 pada technical timeout kedua. Red Sparks makin tertinggal pada skor 13-18, pelatih Ko Hye-jin mulai memasukkan 2 pemain inti yakni Megawati dan setter, Yeom Hye-seon. Setelah beberapa percobaan yang belum berhasil, Megawati mencetak poin pertamanya dengan tip ball untuk membantu memangkas ketertinggalan Red Sparks pada skor 16-21. Namun, Megawati kembali ditarik keluar untuk digantikan lagi oleh Shin Eun-ji pada posisi oposite. Upaya bangkit pada set pertama tak berhasil bagi Red Sparks setelah banyaknya error dalam servis, retrieve, hingga atak. Pada set kedua, Red Sparks mengambil momentum usai berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5. Namun, Aran Mara dengan kekuatan 2 pemain asingnya berhasil menyamakan skor pada Oktober 10 dan bahkan mampu berbalik unggul pada skor 13-12 hingga 14-13.
Red Sparks kemudian memperkokoh kekuatan blok yang akhirnya berhasil membalikan keadaan untuk unggul 3 poin pada skor 20-17. Saat masih memimpin 22-19, Megawati kembali dimainkan bersama Park Eun-jin. Keberadaan mereka mampu mengantarkan skor berimbang 1-1 usai satu spike keras Mega lebih dulu menghasilkan poin karena net fault pemain lawan. Memasuki set ketiga, Red Sparks sebenarnya memulai laga dengan baik usai mampu memimpin hingga technical timeout pertama dengan skor 8-4. Namun, Aranmar mampu membalikan skor lagi hingga unggul 3 poin yang membuat pelatih Ko Hye-jin menurunkan dua pemain inti yakni Megawati dan Park Eun-jin. Upaya menyamakan skor belum berhasil usai spike Megawati keluar dan membuat Aranmar unggul 16-14 pada technical timeout kedua. Setelah itu, Red Sparks harus kembali tertinggal 4 angka pada skor 15-19 dan menarik keluar pemain inti termasuk Megawati. Park Hye-min yang kali ini tampil cukup menonjol. Kedudukan berhasil disamakan menjadi 20-20 lewat satu spike keras dari Lee Seon-woo. Tetapi, Red Sparks kembali harus menyerah pada set ketiga. Pada set ketiga, Red Sparks bahkan harus tertinggal jauh dengan skor 3-9. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Rotasi kembali dilakukan dengan memberikan menit bermain untuk An Ye-rim dan Kwak Seon-ok. Red Sparks yang sempat tertinggal lagi pada 13-15 justru mampu membalikan keadaan menjadi 16-15 berkat kecerdikan An Ye-rim di depan net. Red Sparks masih memimpin dengan skor 19-17, tetapi lawan dengan mudah berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin hingga laga berakhir. Pada laga ini, hanya 3 pemain inti Red Sparks yang sempat bermain walau sebentar yakni Eum Hee-seon, Park Eun-jin, dan Megawati Hangestri Pertiwi. Kompetisi KOFO Cup 2024 semakin menarik dengan persaingan ketat di daftar top skor, termasuk performa para pemain bintang seperti Megawati Hangestri. Pada pertandingan Rabu, 2 Oktober 2024, Victoria Dancak dari BK Altos berhasil menambah 33 poin, membawa totalnya menjadi 64 poin dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak poin terbanyak. Di puncak klasemen sementara, Giselle Silva dari GS Chalters memimpin dengan 72 poin. Di sisi lain, Vanja Bukilic dari Red Sparks tampil gemilang dalam kemenangan comeback timnya melawan Pink Speeders dengan skor 3-2. Bukilic mencatatkan 33 poin, menjadikannya peringkat ketiga sementara dengan 63 poin. Rekan satu timnya, Megawati Hangestri kurang mendapatkan umpan efektif dari setter tim, hanya berhasil mencetak 14 poin dalam pertandingan tersebut, sehingga menempati peringkat ke-12 dengan 36 poin. Meski performa Megawati di KOFO Cup kali ini tidak sebaik Vanja Bukilic, kontribusi Megawati di musim lalu sangat signifikan. Pada musim 2023-2024, Megawati memainkan peran penting dalam membawa Red Sparks ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak 2016 dan lolos ke semifinal KOFO Cup, sebuah pencapaian besar bagi tim. Pengalaman dan kontribusi Megawati di lapangan, meskipun tidak selalu mencolok dalam hal jumlah poin, tetap sangat berharga bagi Red Sparks. Sementara Bukilic bersaing di papan atas pencetak poin, Megawati tetap menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan oleh tim Red Sparks untuk musim 2024-2025. Memasangkan dua oposite asing membuat pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, dikelilingi tanda tanya. Namun, manuver tidak biasa ini bisa menjadi mahakarya di Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks memberi janji setelah awalan positif di KOFO Cup 2024. Tergabung dengan dua tim kandidat juara, Red Sparks nyatanya mampu mencuri kemenangan meski harus melalui pertarungan yang jauh dari kata mudah. Setelah Hwaseong IBK Altos yang dibuat merana, giliran langganan final Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang dibuat merana dalam drama 5 babak. Satu kekuatan Red Sparks yang menjadi sorotan adalah serangan. Menurut statistik di laman resmi Federasi Bola Voli Korea, Red Sparks menjadi tim kedua dengan rasio serangan sukses tertinggi di KOFO Cup 2024 sejauh ini. Red Sparks mencetak 133 poin dari atak dengan rasio 40,30%, tertinggi kedua setelah GS Chalters Soul Kicks 41,63%. Poros serangan Red Sparks memang menarik karena memuat dua oposite asing yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Kombinasi Mega dan Bukilic tidak lazim karena ekspektasi tinggi terhadap pemain asing serta fakta posisi keduanya tumpang tindih. Apalagi keduanya merupakan pencetak poin terbanyak bagi klub masing-masing musim lalu. Sementara Megawati merupakan pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks, Bukilic menjadi top skor di skuad Gimcheon Korea Expressway High Pass. Setelah Mega lebih dahulu dipertahankan, Ko Hye-jin awalnya digadang-gadang akan mencari outside hit terbaru untuk menggantikan Giovanna Milana dalam draft pemain asing non-Asia. Dalam pertandingan di KOFO Cup 2024, Megawati akhirnya tetap menjadi oposite sedangkan Bukilic ditempatkan di posisi outside hitter.
Namun, Ko Hye-jin lagi-lagi keluar dari pakem karena membagi peran tidak berdasarkan pada kemampuan RCV yang mana menjadi salah satu kualitas yang diharapkan dari seorang Oh. Sebagian besar orang melihat siapa yang lebih baik dalam RCV, ucap Ko Hye-jin, dilansir dari Sports Chosun. Akan tetapi, saya melihat pemain mana yang lebih baik dalam memukul bola dari sisi kiri. Saya lebih menyukai Bukilic di posisi kiri, jadi saya memutuskan untuk memasangnya sebagai seorang outside hitter. Penerimaan bolanya juga tidak buruk, kata Ko Hye-jin. Media Korea, Sport Seoul, menulis keputusan Red Sparks untuk memilih Bukilic sebagai sebuah langkah dewa, setelah keuntungan dalam serangan menutupi kekhawatiran dalam RCV. Performa penerimaan bola Bukilic tidak buruk-buruk amat. Dalam laga pertama kontra IBK Altos, pemain asal Serbia mencatat rasio sukses 40% meski turun menjadi 28% di laga berikutnya melawan Pink Speeders. Sebagai perbandingan, statistik dia sebagai pendahulu Bukilic sepanjang musim lalu adalah 35,56% dalam aspek yang sama. Rekan satu tim Megawati Hangestri di Red Sparks, Nohran, ternyata pernah mengungkapkan isi hatinya soal Megatron yang menurutnya sangat memberikan pengaruh untuk tim. Pada musim lalu, kehadiran Megawati Hangestri benar-benar memberikan dampak yang sangat positif untuk Red Sparks. Performa apik yang ditunjukkan pemain berjuluk Megatron ini berhasil membantu Red Sparks merangsek ke papan atas klasemen sementara V-League musim ini. Hal itu terbukti dengan Red Sparks yang berhasil menduduki peringkat 3 klasemen akhir Liga Voli Korea. Bahkan Red Sparks pun memastikan diri lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 tahun. Secara individu, pemain berjuluk Megatron itu juga menjadi top skor untuk Red Sparks musim lalu. Tercatat Megawati Hangestri mengoleksi 781 poin untuk Red Sparks musim lalu, di mana dirinya mencetak 736 poin di babak reguler dan 45 poin di fase playoff. Mega dinilai sebagai pemain terbaik yang datang dari sistem kuota Asia di Liga Voli Korea musim ini. Dengan kontribusi dan perannya yang sangat penting untuk Red Sparks musim ini, Nohran pun mengungkapkan isi hatinya soal Megawati Hangestri. Melansir dari M-Sports, pemain yang sudah bergabung dengan Red Sparks sejak 2018 itu mengaku jika Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menciptakan duet mematikan untuk Red Sparks. Bukan hanya itu, menurut Nohran kehadiran Mega dan Gia musim ini membuat serangan Red Sparks menjadi lebih bervariasi. Saya pikir sejak kedatangan Mega dan Gia tim kami menjadi lebih solid, kata Nohran. Selain itu, Nohran juga memuji sikap ramah dan baik hati yang ditunjukkan Megawati Hangestri. Dirinya menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Mega yang cukup dekat baik di dalam dan di luar lapangan. Nohran juga mengaku senang bisa kenal dengan Megawati Hangestri. Mega adalah teman yang baik, dia banyak membantu kami musim ini, kami senang bisa memiliki Mega, dilanjutnya. Diketahui kalau Nohran merupakan salah satu pemain yang cukup pendiam jika dibanding pemain Red Sparks lainnya. Namun sikap ramah dan baik hati dari Megawati Hangestri mampu membuatnya bisa dekat dengan pemain senior itu. Usaha yang dilakukan Mega tidaklah sia-sia. Beberapa kali Nohran tertangkap kamera terlihat dekat dengan Mega seusai pertandingan. Red Sparks berhasil menjaga tren positif atas kemenangan beruntun pada turnamen pramusim KOFO Cup 2024. Megawati Hangestri CS membawa kemenangan beruntun bagi Red Sparks setelah kalahkan Pink Speeders, Rabu, 2 Oktober 2024. Pada pertandingan ini, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mencoba untuk memainkan dua pemain asingnya, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic dalam satu waktu. Seperti diketahui, pada laga perdana kontra IBK Altos Mega dan Vanja tak dimainkan bersama mengingat kedua pemain memiliki posisi yang sama. Pink Speeders pun masih diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yang-keung yang selama ini menjadi momok bagi Megawati Hangestri. Jalannya pertandingan, Red Sparks sempat unggul jauh 5-1. Bukannya berusaha menyusul, Pink Speeders terus tertinggal 8-2. Kim Yang-keung sempat melakukan perubahan dengan mengejar ketertinggalan yang sudah 2 kali lipat, 16-8. Sampai akhirnya set pertama Red Sparks unggul 25-20. Mega pun mencetak skor pertama di set kedua, namun Kim Yang-keung berhasil menyamakan skor menjadi 3-3. Aksi saling susul pun terjadi di set ketiga ini. Sampai akhirnya Pink Speeders unggul Desember 17 hingga 20-25. Masuk set ketiga, aksi dejavu di set kedua kembali hadir dengan aksi saling susul. Sayangnya, Pink Speeders memanfaatkan kesalahan individu Red Sparks. Pink Speeders pun membalikan keadaan dengan mencatatkan skor 23-25 untuk set ketiga. Butuh satu set tersisa, Pink Speeders terus unggul dengan skor 3-1 menjadi 7-4. Di momen ini, Ko Hye-jin sudah memisahkan lagi Mega dan Vanja. Hasilnya, Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan 15-15.
Konsistensi Red Sparks diuji dengan poin beruntun dari Pink Speeders. Set keempat pun ditutup dengan skor 25-20 sekaligus skor imbang 2-2 yang membuat pertandingan dilanjutkan ke set kelima. Pada set penentuan ini aksi saling susul kembali terjadi. Skor sementara September 11 dari Pink Speeders, Red Sparks pun berusaha terus unggul atas poin beruntun. Set kelima pun ditutup dengan skor 15-11 atas kemenangan Red Sparks sekaligus menjadi 6 poin beruntun Red Sparks. Red Sparks pun menang dengan skor 3-2. Atas hasil tersebut Red Sparks berada di posisi puncak grup B dengan 2 kemenangan. Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi lawan terakhir sekaligus tim tamu di KOFO Cup, Aramare Yamagata Volleyball pada Jumat, 4 Oktober 2024. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil mengalahkan Incheon Hongkook Live Pink Speeders dalam laga penyisihan grup B KOFO Cup 2024 dengan dramatis. Kemenangan penuh dengan perjuangan berhasil didapatkan Red Sparks saat bersua dengan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024. Kombinasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sudah terlihat galak di awal set hingga Red Sparks unggul. Meski sempat lengah di sisi tengah dan banyak kesalahan, tetapi Mega dan Bukilic berhasil kembali bangkit pada set penentuan. Dari tertinggal justru mengejar dan berbalik menekan sampai skuad asuhan Ko Hye-jin menang dengan skor 3-2. Set pertama dibuka dengan dominasi Red Sparks atas Pink Speeders dengan sangat nyata. Duet Mega dan Bukilic seakan sulit dicari kelemahannya. Skuad arahan Ko Hye-jin bahkan memimpin telak 20-11. Di set pertama ini, pemandangan headshot sempat terjadi ketika middle blocker Jung Hoyong jadi korban. Di set pertama ini, pemandangan headshot sempat terjadi ketika middle blocker Jung Hoyong jadi korban. Namun setelah beristirahat sejenak, Jung tampil lebih prima. Satu bloknya sukses mencegat serangan Pink Speeders. Suasana sempat mengkhawatirkan ketika Red Sparks lengah saat mendapat set point. Beberapa touch Pink Speeders lolos. Untungnya, Red Sparks segera tersadar dan kembali lebih kompak hingga mengunci kemenangan set pertama 25-17. Pada set kedua, laga dimulai dengan lebih sengit sampai skor tipis 8-7 di timeout pertama. Red Sparks tertinggal sementara. Memasuki paruh set kedua, Red Sparks masih tertinggal. Kebanyakan kecolingan dengan freeball dan serangan tutku dari sisi tengah. Mega dan kawan-kawan tertinggal 16-21. Serangan Bukilic beberapa ada yang keluar. Red Sparks kehilangan set kedua dengan skor 20-25. Pada set ketiga, serangan Kim Yeon-kong mengancam dan menghasilkan angka. Kedudukan 3-1 untuk Pink Speeders. Tetapi, skor imbang masih terus dijaga Mega dan kawan-kawan yang lebih awas dengan quick para pemain Pink Speeders. Skor 8-9. Solo blocking dari Bukilic sukses menghalau serangan tutku dan menyamakan kedudukan Oktober 10. Sempat berbalik unggul 13-12, satu pelacing Kim Yeon-kong di tengah tak berhasil dihalau skuad Red Force. Memasuki paruh akhir set ketiga, sisi tengah lagi-lagi jadi kelemahan Red Sparks. Rechieve skuad berseragam merah hitam kali ini kurang menggigit. Red Sparks tertinggal marin 2 angka 17-19. Servis AC dari pemain Pink Speeders menambah lawan bermain di atas angin. Red Sparks makin ketinggalan 17-20. Servis AC dari Anierim menyamakan kedudukan 20-20. Sayangnya, servis gagal Lee Seon-woo membuat Red Sparks makin tertekan 21-23. Blok Park Eun-jin sempat membuat Red Sparks mendekat 23-25. Sayangnya, mereka gagal menghalau serangan besar dari Kim Yeon-kong dan kembali kehilangan set ketiga dengan skor tipis 23-25. Servis gagal Mega mengawali set keempat. Tempo lebih lambat terjadi di set ini, Red Sparks banyak lengah di pertahanan hingga tertinggal Agustus 12. Red Sparks tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan hingga adu ketat sampai 16-16 setelah quick Jung Ho yang sulit ditangkis. Mega sempat ditarik keluar. Diving Yom Hee-seon menjadi kunci kebangkitan Red Sparks di set ini. Blockout dari Kim Yeon-kong menambah unggul Red Sparks hingga 21-17. Kepercayaan diri Bukilic makin membaik, kesalahannya lebih minim dan dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya dengan terus menyerang aktif. Red Sparks comeback mencuri set keempat dengan skor 25-20. Kepercayaan diri Bukilic makin membaik, kesalahannya lebih minim dan dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya dengan terus menyerang aktif. Red Sparks comeback mencuri set keempat dengan skor 25-20. Pada set penentuan, Mega kembali dimainkan dan langsung mencetak poin pertama.
Servis AC dari Yeom Hyeseon menambah keunggulan 2-0. Marine satu angka terus bertahan, Red Sparks tertinggal 7-8. Sisi tengah kembali jadi titik lemah anak Didi Ko Hye-jin. Red Sparks menyamakan kedudukan di situasi genting November 11. Kombinasi Galak Mega dan Bukilic kembali terlihat di set kelima, Red Sparks unggul 13-11 dengan dramatis. Blocking Mega sukses membawa Red Sparks match point 14-11. Dilanjutkan tembok kokoh Park Eun-jin yang sekaligus membuat Red Sparks mengunci kemenangan dengan skor 15-11. Megawati Hangestri berhasil membawa klub yang dibelanya saat ini, Daejeon Red Sparks, meraih kemenangan saat melakoni laga perdana di ajang KOFO Cup 2024. Pada pertandingan pertamanya, Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks menaklukkan IBK Altos 3-2. Pada turnamen yang bergulir sebelum Liga Voli Korea itu, Megawati Hangestri berhasil tampil impresif membantu Red Sparks menaklukkan IBK Altos. Duet Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic sukses membawa Red Sparks menaklukkan IBK Altos 3-2. Laga antara Red Sparks versus IBK Altos sendiri berlangsung di Tongyeong Gymnasium sudah selesai digelar, Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Red Sparks yang diperkuat dua pemain asingnya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic berhasil unggul di set pertama. Sementara IBK Altos yang diperkuat Kapten Red Sparks musim lalu yakni Lee So-young berhasil menyamakan kedudukan pada set 2. Setelah pada musim lalu harus berkutat dengan cedera, Lee So-young memutuskan untuk menyeberang ke rival Red Sparks, IBK Altos. Datangnya Lee So-young membuat IBK Altos harus melepas outside hitter senior mereka Pyo Sung-ju. Dan pada laga kemarin merupakan kali pertama Lee So-young berjumpa dengan mantan timnya setelah berpisah di akhir musim lalu. Meski dulu sempat sangat akrab bak kakak dan adik, kini di atas lapangan Megawati Hangestri dan Lee So-young harus berduel. Bahkan pada laga tersebut, Lee So-young harus menerima spike keras dari Megawati Hangestri yang membuatnya tersungkur. Beruntung spike keras dari Megatron itu tidak berdampak pada cedera bahu dari Lee So-young. Di laga tersebut, Red Sparks berhasil merebut set ketiga dengan selisih 3 poin dan membuat mereka unggul 2-1. Red Sparks gagal mengakhiri pertandingan lebih cepat setelah mereka harus merelakan set keempat ke tangan IBK Altos dan membuat laga harus ditentukan hingga set kelima. Beruntung Red Sparks berhasil meraih kemenangan pada set kelima dengan skor 15-11 sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 3-2. Pada laga perdana Red Sparks di ajang KOFO Cup itu, Vanja Bukilic sukses mencatatkan 31 poin sementara Mega mengukir 22 poin untuk Red Sparks. Nama Megawati Hangestri kini benar-benar menjadi salah satu atlet yang cukup populer di Korea Selatan berkat penampilan gemilangnya bersama Red Sparks musim lalu. Pada musim lalu, bersama dengan Giovanna Milana, Megawati Hangestri tampil impresif untuk Red Sparks. Duet pemain asing milik Red Sparks yakni Megawati dan Giovanna Milana berhasil membantu klub asal Daejeon itu melaju hingga babak playoff V-League pada musim lalu. Tercatat, pada musim lalu Megawati Hangestri sukses mengukir 736 poin di mana dirinya menempati posisi ke-7 daftar top skor Korean V-League. Torehan itulah yang membuat Red Sparks memutuskan untuk kembali memilih Megawati Hangestri pada program Asian Draft Quarter 2024. Pelatih Ko Hye-jin kembali memilih Megawati Hangestri sebagai salah satu pemain asing untuk Red Sparks selain Vanja Bukilic. Kehadiran Megawati di dalam skuad Red Sparks musim ini juga diharapkan bisa meningkatkan lagi kualitas Red Sparks melebihi musim lalu. Terlebih Megawati Hangestri kembali ke Red Sparks dengan status juara setelah dirinya membawa klub Jakarta Bin menjuarai Proliga 2024. Sebelum bergabung dengan kawan-kawannya di Red Sparks musim ini, Megawati Hangestri kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klub Jakarta Bin. Menghabiskan satu musim di Proliga, Megawati Hangestri sukses membawa pulang gelar juara Proliga 2024. Pemain berjuluk Megatron itu sendiri baru bergabung pada saat Red Sparks melakoni tur pramusim di Taiwan. Megawati Hangestri sendiri harus absen pada 2 pertandingan awal Red Sparks di fase grup. Meski begitu, Mega terlihat selalu hadir di setiap pertandingan Red Sparks selama mengikuti Taichung Formosa Taipei Cup 2024. Red Sparks pun berhasil meraih gelar juara Taichung Formosa Taipei Cup 2024 setelah menaklukkan Fukuoka Kanoa Lauleas 3-1 di partai puncak. Setelah itu, seluruh pemain dan staf Red Sparks sudah meninggalkan Taiwan dan tiba di Korea Selatan. Momen perjalanan mereka diberikan oleh beberapa pemain Red Sparks melalui sosial media pribadi mereka. Dari semua unggahan, terdapat momen yang cukup mencuri perhatian fans Red Sparks dan Volley-mania. Momen itu adalah saat rekan satu tim Megawati Hangestri yakni Park Eun-ji meminta para pemain Red Sparks untuk melihat siaran TV yang ada di dalam bus. Hal itu lantaran saat itu stasiun TV SBS sedang mengulas performa dari Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Melihat sosok Megawati Hangestri masuk berita di salah satu TV Korea, Park Eun-jin pun heboh memanggil nama Mega. Atlet voli putri asal Indonesia,
Megawati Hangestri atau yang lebih dikenal dengan julukan Megatron, telah menjadi salah satu bintang paling bersinar di dunia voli internasional. Penampilan Megawati yang luar biasa di Liga Voli Korea Selatan, terutama bersama klub Red Sparks, membuatnya mendapat banyak sorotan dan pujian, bahkan dari rivalnya. Salah satu pengakuan datang dari pevoli asal Kuba, Giselle Silva, yang kini bermain untuk GS Chartres de Felix. Silva tak segan memuji Megawati atas kemampuannya dan dampak besar yang dibawanya ke Liga Korea Selatan. Megawati tampil gemilang sepanjang musim 2023-2024, dengan kemampuannya yang dikenal sebagai spike petir, yakni pukulan spike tajam yang kerap mengalahkan pertahanan lawan dan tak jarang membuat pemain lawan kewalahan.